Hai UT People, seneng banget nih bisa kembali lagi di podcast Best Employee Championship bersama saya Rizky Rafionita. Dan tentunya ada narasumber kece di divisinya sendiri dong, yaitu ada Pak Victor. Selamat Pak, selamat bergabung di podcast ini Bapak. Thank you Vira. Apa kabar Bapak, what's up? Luar biasa, wah hari ini cerah. Iya, cerah secara masa depan saya dong. Setuju banget nih. Nah Pak, agak semakin membangun suasana nih bersama UT People. Boleh nggak ceritain sedikit tentang profil Bapak di United Tractors? Ya, awal mula karir saya itu ada di head office ya. Saya diterima itu di Corporate Planning and Management Development. Mungkin dulu dikenal dengan CPMD. Tapi sekarang sudah nggak ada Vira. Ya saya bergabung sudah beberapa bulan lah itu. Oh ya, beberapa bulan tuh ratusan atau 9 bulan seperti orang hamil ya Pak? Waduh, ini kemana nih ngomong diskusinya nih? Ya itu puluhan bulan lah. Oh, puluhan bulan ya. Hampir udah berapa tahun ya? Lama ya Pak? Pemain lama Bapak ini di UT. Bicara tentang UT sebagai pionir nih Pak, UT People pasti penasaran dong updatean terbaru perusahaan yang ada di UT nih Pak. Boleh nggak ceritain sedikit updatean terbarunya? Ya, UT, ya saya bicara AHMC ya. Jadi AHMC ini sebagai strong green company ya, atau green corporate ini. Nah ini yang menarik adalah komitmen UT untuk terus mendorong sustainability atau ESG itu sudah kelihatan. Dan salah satunya tahun 2021 adalah mengakuisisi EPN, Energia Prima Nusantara ya. Dan program-programnya juga luar biasa, benar-benar peduli pada lingkungan. Salah satunya adalah energi terbarukan dengan solar panelnya gitu ya. EPN ini anak perusahaan PAMA atau gimana nih Pak? Ya, asalnya anak perusahaan PAMA, tapi pada kesininya dijadikan holding, salah satunya holding untuk nanti energi sektor energi di AHMC ini. Baru awal-awal aja udah interesting sekali ya UT People. Sebelum kita lanjut nih Pak, ada satu album video yang bakal kita tonton. Ini udah berapa jam ini ya? Enggak deh Pak, cuma satu cuplikan video yang masih berkaitan dengan sumber energi yang bisa kita tonton. Yuk kita tonton. Cekidot. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan. Ironis sekali ya Pak, sampah yang ada di Indonesia ini. Menanggapi dengan tayangan yang tadi ada, itu ada nggak sih Pak kaitannya dengan sustainability measures-nya? Betul. Jadi bicara tentang sampah ya. Nah, ESG ini juga salah satunya mendorong supaya kita semua bisa mencintai lingkungan kita ya. Jadi ESG itu kita bicara planet, kemudian bicara people, dan juga kita bicara profit atau prosperity. Cuan jadi, ya Pak? Cuan. Jadi tidak berarti kita mengorbankan environment untuk dapatkan cuan atau kita mengorbankan profit kita untuk environment. Semuanya pada titik yang seimbang seperti itu. Kalau bisa dibilang ESG itu sendiri lingkungan, sosial, dan tata kelola ya Pak? Tata kelola, betul sekali. Nah, UT People untuk AHMC sendiri itu kita juga sudah mematuhi ya, comply terhadap aturan pemerintah. Jadi pemerintah sendiri sudah agree ya dengan Paris Agreement di tahun 2020 untuk menurunkan emisi karbon sebanyak sekitar 26% secara sukarela dan 41% untuk bantuan dari internasional. Nah, akibatnya dampaknya adalah semua perusahaan di Indonesia akhirnya didorong pemerintah untuk comply. Salah satunya menyampaikan menggerakkan ESG di korporasi masing-masing. Dan UT udah terdepan nih, Vira. Jadi ya kita green banget lah di UT. Bukan Hulk ya, tapi kita green. Ya Hulk. Luar biasa yang telah dibangun UT ini ya Pak. Kalau untuk roadmap-nya sendiri nih Pak, di tahun yang akan datang tuh ada apa aja? Nah, kalau kita bahas di 2021, UT sudah banyak achievement tentang green company sebagai kantor ya green building di HO ini ya. Sebagai perusahaan prosper juga sudah dapat award
banyak sekali sebagai perusahaan yang superior di CSR juga, public contribution-nya. Nah, roadmap-nya selalu mengacu pada 3P ya. Kita bicara portofolio, kita bicara people, dan juga public contribution. Dan ini sudah dilakukan di 1 dekade atau 2 dekade yang lalu, sehingga UT bisa sampai sekarang ini. Nah, maksudnya apa? Kita nggak terkejut lagi dengan ada ESG yang sudah mulai diimplementasikan. Dalam arti dipaksa untuk patuh oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan AHMC ini UT People, Vira ya? Kalau kita lihat AHMC sendiri, komitmen untuk gerakan energi adalah energi yang terbarukan, inline dengan environment, inline dengan pemerintah. Nah, salah satu yang sedang diteliti, yang sedang diriset oleh Energia Prima Nusantara adalah energi terbarukan dari tenaga sampah ini. Nah, bisa jadi nyambung dengan video tadi. Itu. Jadi bisa jadi pembangkit listrik tenaga sampah. Apalagi Indonesia krisis listrik gitu ya di beberapa tempat. Kemudian lebih baik kita gunakan resource yang ada. Kita punya angin, kita punya air gitu, dan kita punya sampah tentunya. Sampah masyarakat. Sampah, bukan itu ya. Sampah yang kita tumpuk. Yang lebih parah lagi, Wira, itu adalah Indonesia tuh impor sampah. Impor sampah gitu. Kurang banyak apa ya Pak di sana? Apa sampah di Indonesia gitu. 64 juta ton per tahun tuh. Tahun 2019, 2020 mungkin sudah 68. Nah, sekitar nambah 4 juta ton sampah di Indonesia. Belum lagi itu yang mencemari lingkungan ya. Nah, sampah menumpuk ini, Vira, ini yang menjadi strategi untuk bagaimana diolah menjadi listrik. Dan sampah ini secara tidak langsung membawa masalah lingkungan, masalah di udara ya. Itu memberikan pencemaran lingkungan. Salah satunya nanti mencemari saluran pernafasan ya. Ada penyakit ISPA. Terus kemudian kalau dibiarkan nanti dia air mengeluarkan gas metana, itu juga menjadi berbahaya juga untuk bisa menyebabkan ledakan di tempat pembuangan sampah itu, Vira. Dan lebih parah lagi, air tanahnya itu jadi turun drastis di dekat di area sekitar pembuangan sampah itu. Nah, bagaimana dengan masalah sosial? Ya nggak kalah ya, pasti banyak kriminalitas di sekitar area situ. Karena memang areanya tadi sudah menjadi area yang kotor, kemudian juga banyak polusi. Terus secara sosial juga pasti kesehatan, masalah ekonomi, masalah sosial juga ya banyak sekali permasalahan sosial di sana. Gitu. Pak, ada istilah-istilah yang kaitannya dengan DEI, itu boleh nggak Pak jelasin dikit kaitannya? Inline ini, Vira. Jadi kalau kita bicara tentang PLTSA ya, pembangkit listrik tenaga sampah ya. Nah, bagaimana UT dengan AHMC ya, dengan komitmennya untuk memberikan yang terbaik untuk karyawannya dan juga kepada publik ya atau community sekitar UT. Ini juga tercermin dengan adanya beberapa aksi UT seperti UT Green, UT Futures, UT Health dan sebagainya gitu. Nah, salah satunya yang menarik adalah UT itu memperlakukan karyawannya tuh bagaimana kesetaraan itu tetap sopan santun tapi ya kita jadi berarti setara terus kemudian kita berlaku tidak sopan tapi tetap sopan santun. Jadi batasan antar manajemen dengan karyawan ini benar-benar tipis. Jadi kita seperti kakak, seperti bapak sama anak gitu, dekat sekali. Terus kemudian, nah yang menarik tuh bicara mengenai eksternal ini, bicara community. UT gak kalah kuatnya komitmen untuk menggerakkan community. Jadi dengan adanya penanaman pohon, bahkan yang terakhir ya itu adalah bencana gunung meletus di Lumajang, itu UT komit untuk kemudian mengerahkan kita karyawan juga siapa sukarelawan untuk bisa datang ke sana untuk menjadi relawan membantu para korban dari bencana alam tersebut. Itu berarti udah secara konkret implementasinya ya. Itu. Oke, Bapak. Nah, kalau nyambung ke PLTSA atau sampah tadi itu juga ya bisa kebayang ya, Vira ya. Bagaimana bisa menciptakan mata pencaharian ya, membantu pemecahan masalah ekonomi sosial yang ada di masyarakat di sekitar mengurangi pengangguran sampah. Ya Pak. Mengurangi pengangguran juga gitu, Vira. Tapi nggak kerasa nih, Jejak Inspiratif kita harus sudah berakhir karena keterbatasan waktu yang kita punya. Mungkin lain kali kita bisa undang Pak Victor GG ini, Pak Victor Ganteng untuk menjadi narasumber kita di podcast selanjutnya. Kalau gitu kita yel-yel udah Pak ya. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Bye-bye. Bye-bye, thank you.